Setelah sekian lama tidak terlihat di layar lebar, Nicholas Saputra akhirnya dapat kembali meramaikan jagat hiburan dengan beradu akting dengan aktris cantik Ariel Tatum. Rupanya ini adalah kali pertama mereka beradu akting bersama. Film yang bekerja sama dengan Densus 88 ini memberikan pengalaman baru bagi aktor berdarah blasteran tersebut. Lantas, adakah kesulitan yang ia hadapi saat proses syuting berlangsung? Dan bagaimana cara Nicholas Saputra membangun chemistry dengan Ariel Tatum? Sekian lama bisa menikmati tadi screening ini seperti apa sih akhirnya? Nanti film. Ini kali pertama kita nonton filmnya di press screening bersama dengan teman-teman wartawan. Jadi ini pengalaman yang tentu saja spesial buat kita ya, sebagai pemain dan ketemu kru dan di saat yang bersamaan dengan wartawan. Perasaannya senang akhirnya karya kita yang kita buat sepenuh hati dan dengan kerja keras bisa diapresiasi dan bisa diterima di publik dengan baik. Dia nangis kayaknya sih. Enggak ya, karena beban utama seorang pemain film tentu saja menghidupkan sebuah tokoh, menghidupkan karakternya. Jadi ya itu memang beban utamanya pemain film. Risetnya kita banyak dibantu oleh teman-teman dari produksi dari pihak Densus 88 untuk memberikan banyak informasi tentang kita, bagaimana misalnya berkomunikasi dengan atasan, bawahan, gestur dan lain-lain. Korbannya waktu sih ya, karena syutingnya cukup banyak. Tantangannya karena saya tidak pernah tidak pernah tahu dunia baju coklat gitu ya. Jadi saya nggak cukup awam soal itu. Jadi semuanya melakukan proses untuk memegang senjata, untuk menembak dan lain-lain. Itu dalam waktu berapa lama? Untuk safety dan juga untuk keterampilan di dalam film. Didiknya sih? Awalnya ya. Proses total latihan sebulan, ada reading, ada latihan. Aku cuma bisa ngebayangin sih, aku nggak akan pernah bisa tahu exactly how it feels like jadi seperti mereka. Jadi aku hanya mencoba yang terbaik, melakukan apa yang aku bisa dari research, dari sharing sama banyak orang, melakukan proses karakter development yang cukup panjang. Iya sangat, karena dari gestur jalan saja berbeda, dan jalannya berbeda itu di fase-fase kehamilan yang berbeda juga ya. Di awal aku masih mungkin lebih kecil, terus di akhir juga memang sudah. Titi Kamal kembali mewarnai industri film horor terbaru berjudul Jalangkung Sandekala. Menurut istri dari Christian Sugiono ini, film horor tersebut merupakan film horor terseram selama ia terjun ke film bergenre horor. Pasalnya Titi Kamal dan kru beberapa kali mendapatkan gangguan dari makhluk tak kasat mata dalam proses penggarapan film tersebut. Bahkan saat berada di hotel pun Titi Kamal masih merasakan hawa yang tak enak yang membuatnya merasa gelisah. Nenek-nenek itu sebenarnya bukan nenek-nenek, makhluk gitu ya, nggak ngerti sih apa, cuma itu pertama kali kita baru awal banget hari pertama syuting, kita lagi selamatan, terus kita kayak lagi ngobrol-ngobrol gitu, terus aku lagi cuma story biasa aja, terus tadi kita nggak sadar tuh, cuma pas malamnya kita replay ulang kok kayak ada suara gitu dan aneh banget, serem banget. Dan aku tanya Pak Kimo juga, tanya Syifa, kalian tahu gak sih ini suara asalnya dari mana, apa ada HT atau apa? Tapi kata Pak Kimo nggak ada gitu ya. Iya. Jadi serem banget sih itu menurut aku, karena serem. Dan itu baru hari pertama. Di hari-hari berikutnya kita banyak ketemu juga yang serem-serem. Bagaimana tadi bisa? Ada yang kesurupan. Iya, ada yang kemasukan waktu itu. Ada yang kemasukan, terus udah gitu dia kita kan lagi di pondok gitu kan, kita lagi di pondok, terus tiba-tiba apa nih heboh-heboh, kita keluar, ternyata mereka lagi syuting ya Pak Kimo ya, terus udah gitu tiba-tiba kesurupan, dan itu kan medannya berat ya, karena dia kayak ada naik-naik ke atas gitu, jadi yang ngangkat tuh banyak, orangnya harus 8 apa 6 sih Pak, bayang banget. Tiba-tiba orangnya jadi lebih berat lah. Iya, tiba-tiba orangnya jadi lebih berat, ribet banget, dimasukin ke tempat yang pintunya kecil gitu-gitu, susah banget sih. Cuma itu salah satu dari yang serem-serem, kayak teman-teman makeup artis juga pulang syuting segala macem katanya ngeliat di
perjalanan pulang dia ngeliat yang bajunya merah bukan putih lagi, dan katanya kalau udah merah itu udah kelas tinggi ya Pak ya. Jadi emang itu kayak biangnya ya, daerah situ tuh waduk Sermo tuh lumayan serem sih menurut aku paling serem yang pernah aku syuting di situ lokasinya. Dari mulai pulang syuting ada cerita di hotelnya juga gitu. Jadi kayak kenapa nih, cuma kita udah tinggal bismillah aja, mudah-mudahan lancar semua. Tapi ada yang ke bawah Hotel sampai hotel doang. Belum, kan itu syutingnya di Jogja ya, jadi belum nggak di rumah gitu, jadi di hotel ada gitu yang ada salah satu karakter. Tapi takut sih pasti ya, cuma jatuhnya jadi lebih gampang dalam artian mendalami peran. Kan ada adegan takut terus, jadi lebih mendalami nih, ngerti nih, karena emang takut beneran gitu, karena medannya bener-bener bikin takut gitu, jadi emang diserem banget sih. Aku pernah syuting di mana, di Garut, di hutan, tapi ini nggak seserem ini, yang ini lebih serem banget gitu. Nah itu nggak tahu deh. Nggak kok, tambah bagus kok. Meskipun Aktingnya tambah seru ya. kayak gini kan pasti mengganggu proses produksi ya. Untuk setelah kejadian-kejadian itu mungkin ada antisipasi nggak sih ketika kejadian itu terulang? Agak sulit juga ya, karena kita setiap kali kan kita selalu berawal dengan doa, jadi kita berkeyakinan masing-masing aja gitu ya, supaya hal ini itu tidak akan terjadi lagi gitu. Tapi ya alhamdulillah sih hal itu tidak selalu terjadi, of course gitu ya. Tapi memang proses dalam pembuatan Jalanku ini banyak hal-hal yang harus kita lalui gitu ya, bukan batu kerikil, mungkin batu kali ya. Pas aku bahagia banget bisa kerja sama Pak Kimo, karena emang udah, saya yang beruntung. karena bagus banget kan, banyak banget karya-karyanya, emang keren banget dan box office. Jadi aku merasa gila, ini momen berharga buat aku bisa kerja sama Pak. Ya mungkin juga karena apa ya, kita kan selalu menyebutkan ayat Jalangkung tersebut gitu. Mungkin itu benar-benar mengundang kayaknya sih. Benar-benar membuka itu gitu loh. Jadi lucu membuka juga suatu portal. di hotelnya itu kan aku sebulan, berapa lama sih Pak? Iya, sekitaran. Ketakutan karena kan aku sendirian tuh, mbak aku di kamar sebelah gitu, jadi aku sering banget ngajakin, Mbak please tidur sama gue dong, karena gue takut, karena denger cerita teman-teman juga yang katanya di kamarnya tiba-tiba ada yang diganggu. Aku jadi tidurnya kan biasanya mati lampu ya, itu di hotel aku hidupin lampunya. Artis cantik Amanda Manopo merupakan selebriti yang namanya makin dikenal masyarakat luas setelah membintangi sebuah sinetron di salah satu televisi swasta. Sosok Amanda Manopo sering disebut-sebut oleh netizen bahwa dirinya mempunyai hubungan khusus dengan lawan mainnya, yaitu Arya Saloka. Namun beberapa waktu lalu, lewat media sosialnya, wanita berumur 22 tahun itu memposting sosok pria yang diduga adalah kekasihnya. Lantas seperti apa penjelasan Amanda Manopo terkait sosok pria tersebut? Dia memang seseorang, tapi memang memang apa ya, keputusan dia waktu itu memang keputusan bersama gitu. Mungkin mematahkan semua asumsi yang aneh-aneh. Itu aja sih. Saya tidak mau orang-orang, mungkin pada akhirnya nanti pasti akan tahu ya. Cuma untuk saat ini saya mau dia bisa merasakan like-nya sebagai manusia aja sih. Gitu. Dia kasihan dengan apa yang terjadi, gosip-gosip apa yang ada. Saya dicocok lagi sama ini, dicocok lagi sama itu. Dia tahu mungkin dengan clickbait yang kalian semua buat, itu membuat dia kayak kecewa aja. Loh, ini siapa? Emang kamu ini? Enggak, aku nggak itu. Ya namanya karena dia bukan orang entertain ya, dia nggak tahu apa-apa. Jadi ya udah, kamu kasih tahu aja kalau misalkan kamu punya pasangan. Ya udah, coba upload ini itu. Tapi aku bilang aku nggak mau, tapi dia yang minta, ya udah. Tapi udah lama dengan laki-laki itu, udah lama. Dan makanya sampai ada gosip-gosip moral seperti itu, makanya dia pengen mereka tahu kalau kakak punya seperti ya, pengakuan gitu. Apalagi netizen juga kan
saking viralnya suka siapa sih yang nggak bangga kalau ngejodoh-jodohin gitu. kita kasih tahu kalau kita punya pasangan kan? Semua orang pasti bangga ya, tapi ya cara orang kan beda-beda, cara untuk mengungkap sebuah validasi beda-beda ya. Akunya coba untuk kayak ya kerja seprofesional, terus dia juga merasa dihargai kalau saya memang punya pasangan, itu aja sih. Di balik kebahagiaan Amanda Manopo yang sudah mempunyai kekasih, ternyata ada kesedihan yang masih tampak di raut wajahnya. Pasalnya, sudah hampir 1 tahun, sang ibunda tercinta meninggal dunia usai bertahan melawan sebuah penyakit. Lantas adakah doa khusus yang Amanda panjatkan untuk mendiang ibundanya? Saya untuk yang Kristen, kita tidak mendoakan orang yang sudah meninggal. Kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, dimana semoga kita makin kuat, makin sabar. Kalau misalkan dengan apa yang kita lakuin, mungkin karena 1 tahun kita hanya datang ke sana, kita nyekar, kita cuma kayak hai, say hello aja gitu kan, terus habis itu kita langsung pulang. Terus kalau mami mungkin bentar lagi ulang tahun, mungkin ada lah kita membuat surprise. Mungkin mami tidak bisa mendengar lagi atau apa ya, tapi kita cuma mengasih sebuah hadiah aja. Hadiah kegiatan yang dulu suka dilakukan bareng-bareng. Oh iyalah, pasti kangen lah. Kangen yang biasanya mami yang selalu bawel ya, selalu marah-marah kalau aku ngelakuin sesuatu hal yang bodoh. Terus mami yang setiap pagi selalu kirimin ayat-ayat Alkitab, sekarang sosok itu udah gak ada. Itu pasti kangen lah. Tapi sekarang ada penggantinya, sekarang ada Angel. Mirip banget sama mama saya. Akhlaknya juga. Oh iya. Lebih ibu banget nih. Tapi Kak Angel sendiri dengan adanya pasangan sekarang ini kedekatannya sama nggak? Apanya? Dekat kamu sama si Mr. X ini? Ini Mr. Panggil aja Mawar namanya. Lebih protek gak sih Kak dalam pemilihan kamu akan berpasangan dengan Enggak siapa? sih, enggak. Untuk keluarga ya, untuk keluarga kayaknya nggak pernah terlalu banyak komentar. At least mereka ngelihat aku happy itu kayak udah kebayar semuanya. Karena yang aku cari selama ini kan juga kebahagiaan dan sebuah cinta kan. Dan dia ngeliat ada seseorang yang bisa ngasih, bisa ngejaga, bisa melindungi, bisa buat aku bahagia ya. Apapun itu, siapapun itu, mereka nggak masalah.